saya satu di antara sekian banyak pimpinan partai yang tampil untuk memberikan penjelasan mengapa harus Ganjar. Karena kan kita buka kenapa tidak Prabowo, kenapa tidak Anies misalnya gitu. Pertama kita berikan penjelasan bahwa memang kita memberikan dukungan itu kepada yang melamar. Anies tidak melamar, Prabowo juga tidak melamar begitu. Sehingga ya yang melamar PDI Perjuangan gitu, bukan Mas Ganjarnya ya, tapi PDI Perjuangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, hubungan historis antara P3 dengan PDI Perjuangan yang sangat panjang. Mulai kalau ceritanya Mbak Mega kemarin adalah pengalaman pribadi beliau di Litsus bareng dengan Buya Ismail Metarium, ketua umum kita terdahulu. Kemudian bagaimana beliau dengan Pak Mudrik itu masih memiliki hubungan saudara ketika gerakan Mega Bintang. Bagaimana beliau harmonis dengan Pak Hamzah. Jadi dengan bahasa Pak Hamzah, kita ini batuk saja, itu rakyat Indonesia sudah akan membaca. Karena itu kalau kemudian saya akan mengambil keputusan di sidang kabinet yang Pak Hamzah belum setuju, pegang tangan saya. Dan akan saya urungkan. Itu kan luar biasa itu menurut saya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana beliau dititipi oleh almarhum Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah kita pada saat itu, hanya seminggu sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci dan kemudian wafat. Untuk menjaga P3. Jadi memang romantisme historis ini sebagai partai politik yang sama-sama pernah dizalimi Orde Baru dan kemudian naik turun kita bersama. Kemudian aspek yang ketiga tentu adalah hubungan antara P3 dengan Ganjar Pranowo. Kita memberi dukungan kepada Mas Ganjar di tahun 2013 dan 2018 dan 2018 bahkan P3 untuk pertama kalinya menjadi wakil gubernur di Jawa Tengah. Dengan mendampingi Mas Ganjar saat saya menjadi ketua umum. Itu putranya itu ya? Putranya Mbak Maimun Zubair, namanya Gus Yassin, saat itu anggota DPR provinsi. Dan itu terjadi pada saat saya menjadi ketua umum, Bang gitu. Jadi hubungannya bukan sebentar kan. Sampai hari ini pun beliau-beliau ini masih menjabat. Artinya ketika kita berbicara hari ini Mas Ganjar diberikan dukungan oleh P3 sebagai calon presiden, itu kalau menggunakan bahasa Bu Mega, kita meningkatkan penugasannya. Dari semula dukungan sebagai cagup, sekarang dukungan sebagai capres. Kemudian yang terakhir faktor keluarga Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar ini mertuanya namanya Pak Supriyadi, adalah ketua pengurus cabang NU Purbalingga pada saat berubah dari Partai NU menjadi P3 tahun 73. Kemudian berlanjut menjadi ketua P3 Purbalingga sampai tahun 91, Bang. Bahkan sampai dengan tahun 21, kantor P3 Purbalingga itu masih di rumah mertuanya Mas Ganjar. Saya satu dapil kebetulan dengan Mas Ganjar di Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. 2009 itu saya kampanye bareng dalam satu rumah. Artinya konsolidasinya itu di satu rumah. Cuma karena ketua P3 Purbalingga itu kakak ipar Mas Ganjar, namanya Mbak Nurul, saya dapat ruang tamu, Bang. Nah, Mas Ganjar dapatnya kan adiknya Mbak Atikoh, jadi dapatnya garasi dia. Saya dapat kakaknya kan, jadi saya dapatnya ruang tamu, tapi kampanye P3, ya kan? Artinya kita ngatur konsolidasi strategi kampanye partai di situ. Mas Ganjar dapatnya adiknya, ya pernahnya garasi dapatnya. Gitu. Artinya sudah sebegitu familiar itu gitu. Sehingga ketika kemudian kita hari ini memutuskan dukungan kepada Mas Ganjar ya karena faktor-faktor yang terlalu banyak. Karena di atas seluruh perbedaan dalam politik, Bang Zulfan juga pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi politisi. Politik itu kan pertemanan. Gitu. Jadi semua ketika dalam ruang sidang kita berbeda, tapi di luar sidang kita bisa berkawan lagi. Iya, betul. Makanya kita buat besok itu perbedaan di antara masyarakat di Pilpres, di Pileg, ya hanya tanggal 14 Februari 2024 itu saja. Sebelum dan sesudahnya kita sama. Pokoknya setiap tahun kita halal bihalal.